Halo Refro Friends, kali ini saya akan membahas hubungan antara kolesterol dengan gagal ginjal. Jadi banyak pasien saya yang nanya apakah kolesterol yang tinggi itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal seperti pada diabetes atau hipertensi. Kita bahas ya. Selama ini saya sering menjelaskan penyebab gagal ginjal kronik itu adalah penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, batu ginjal, autoimun, infeksi saluran kencing berulang, dan lain-lain. Dan memang saya jarang banget menyebutkan kolesterol yang tinggi itu apakah bisa menyebabkan gagal ginjal. Sebenarnya bisa ya Friends. Ada salah satu penyebab gagal ginjal yang namanya stenosis arteri renalis. Kalau dari namanya, stenosis itu artinya penyempitan. Arteri renalis adalah pembuluh darah yang mengarah ke ginjal. Tujuan dari pembuluh darah ini untuk membawa makanan, oksigen ke ginjal. Jadi kalau ada penyempitan pembuluh darah renalis ini, bisa dibayangkan ginjal itu jadi tidak dapat oksigen dan makanan. Akhirnya lama-lama ginjal itu rusak. Nah, stenosis arteri renalis atau penyempitan arteri renalis ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu faktor genetik. Jadi dari muda orang ini memang arteri renalisnya sudah menyempit karena kelainan dari otot pembuluh darahnya. Yang kita sebut ada ya kondisi stenosis arteri renalis pada kondisi seperti itu. Yang kedua, penyempitannya terjadi karena memang ada penumpukan plak lemak di dinding-dinding pembuluh darah arteri renalis. Ini sama seperti yang terjadi pada penyakit jantung koroner misalnya atau penyakit stroke. Di mana pada kedua penyakit ini terjadi juga penumpukan plak lemak di dinding dalam pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah yang melewati pembuluh darah tersebut pastinya jadi berkurang akibat penyempitan tersebut. Stenosis arteri renalis yang disebabkan oleh penyempitan akibat plak pembuluh darah tadi, plak lemak di dinding dalam pembuluh darah tadi, inilah yang terkait dengan kolesterol yang tadi ditanyakan oleh pasien dan Friends. Jadi kalau kolesterol itu tinggi ya, kolesterol terutama kalau kita bicara kolesterol jahat yang kita sebut LDL, itu adalah kolesterol yang beredar terus di dalam pembuluh darah kita karena dia akan membawa kolesterol itu ke organ-organ tubuh untuk digunakan ataupun disimpan. Jadi selama tidak ada kerusakan dinding dalam pembuluh darah, sebenarnya adanya kolesterol yang beredar di dalam darah itu juga tidak berbahaya karena dia hanya melewati. Tapi bila ada kerusakan dinding dalam pembuluh darah, maka kerusakan itu akan menarik kolesterol yang lewat di pembuluh darah itu bisa masuk ke dalam dinding dalam pembuluh darah di dalamnya ya, di dalam dindingnya dan akan memicu reaksi inflamasi atau radang di situ. Itulah yang akan menyebabkan terbentuknya plak lemak. Jadi pada prinsipnya kolesterol yang tinggi bila disertai oleh penyebab-penyebab lain yang merusak dinding dalam pembuluh darah, dia akan menjadi sangat berbahaya karena dialah yang akan menumpuk menyebabkan plak lemak di dinding dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyempitan aliran pembuluh darah dimanapun. Penumpukan plak lemak tadi itu juga bisa terjadi di pembuluh darah ginjal tadi ya, Friends. Itulah yang menyebabkan kalau itu dibiarkan lama-lama maka ginjal itu juga tidak akan mendapatkan aliran darah yang cukup dan disitulah terjadi asal mula kerusakan ginjal. Nah sekarang problemnya apa saja yang menyebabkan kerusakan dinding dalam pembuluh darah tersebut? Itulah yang harus juga diatasi selain kolesterol tingginya. Yaitu yang paling sering merusak dinding dalam pembuluh darah adalah diabetes laki-laki. Yang kedua adalah hipertensi. Yang ketiga adalah radikal bebas yang ada dari lingkungan kita. Misalnya rokok, polusi ya, itu bisa merusak dinding dalam pembuluh darah. Atau kurangnya antioksidan di dalam tubuh. Ini biasanya karena gaya hidup yang nggak baik. Kita kekurangan konsumsi sayur dan buah, kita kurang tidur, itu semua akan menyebabkan kondisi di mana oksidan dan antioksidannya itu lebih banyak oksidan atau radikal bebasnya, antioksidannya kekurangan. Nah, kondisi-kondisi ini juga harus diperbaiki karena merekalah yang merusak dinding dalam pembuluh darah, barulah si kolesterol tinggi itu yang akan masuk ke dalamnya.
Jadi, memang betul kolesterol tinggi itu akan merusak ginjal, asalkan ada kondisi lain yang memang merusak dinding dalam pembuluh darahnya. Jadi gitu ya Never Friend, semoga jelas. Pada prinsipnya sangat bisa, apalagi biasanya nih kolesterol tinggi itu kan terjadi karena gaya hidup yang tidak sehat nih, di luar faktor genetik ya. Gaya hidup yang tidak sehat biasanya juga akan menyebabkan diabetes, hipertensi, dan semua gaya hidup tadi yang saya katakan bisa menurunkan antioksidan. Jadi semuanya berhubungan. Hati-hati dengan kolesterol yang tinggi, perbaiki segera gaya hidup dan segera konsultasi juga ke dokter Anda.